Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, "Lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagaimana yang saya ungkapkan?" Maka beliau bersabda, "Apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya maka engkau telah berdusta atas namanya, berbuat buhtan." Hadis riwayat Muslim. Sunan Abu Dawud tercantum sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Aisyah. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bagimu kalau ternyata Safiyah itu memiliki sifat demikian dan demikian." Salah seorang periwayat hadis menjelaskan maksud ucapan Aisyah bahwa Safiyah itu orangnya pendek. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicelupkan ke dalam lautan maka niscaya akan merubahnya." Dari sahabat Said bin Zaid radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya termasuk riba yang paling besar." Dalam riwayat lain, termasuk dari sebesar-besarnya dosa besar, adalah memperpanjang dalam membeberkan aib saudaranya muslim tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 4866-4967. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan juga kehormatan kalian, semua itu adalah haram atas kalian sebagaimana kesucian hari kalian ini, hari Arafah, pada bulan kalian ini dan di negeri kalian yang suci ini. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Bashar ibnu Ahmad telah bercerita kepada kami dari Abdullah dari Muammar dari Hamam ibnu Munabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Takutlah kalian akan berprasangka. Karena berprasangka adalah ucapan bohong besar. Janganlah kalian saling-saling iri, saling meneliti kesalahan orang, saling hasut, saling membelakangi, saling bermusuhan. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Bukhari. Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai, mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka aku bertanya, "Siapakah mereka ya Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan mereka mencela kehormatan-kehormatan manusia." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya yang belum sampai ke dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin. Janganlah kalian menjelek-jelekkannya. Janganlah kalian mencari-cari aibnya. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, niscaya Allah akan mencari aibnya. Barang siapa yang Allah mencari aibnya, niscaya Allah akan menyingkapnya walaupun di dalam rumahnya." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lainnya. Ada seorang wanita yang menemui Aisyah radhiyallahu anhu. Tatkala wanita itu hendak keluar, Aisyah berisyarat pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa wanita tersebut pendek. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Engkau telah menggibahnya." Hadis riwayat Ahmad, hadis ke-6 nomor 136. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kami pernah bersama Nabi, tiba-tiba tercium bau busuk yang tidak mengenakan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu, bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang menggibah, menggosip kaum mukminin." Hadis riwayat Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Barang siapa yang mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor 1931 dan lainnya. Di dalam Sunan Tirmidzi terdapat riwayat yang menceritakan hadits dari jalan Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dan menyeru dengan suara yang lantang, "Wahai segenap manusia yang masih beriman dengan lisannya namun iman itu belum meresap ke dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Dan janganlah melecehkan mereka, dan janganlah mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Karena sesungguhnya barang siapa yang sengaja mencari-cari kejelekan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mengorek-ngorek kesalahan-kesalahannya. Dan barang siapa yang dikorek-korek kesalahannya oleh Allah, maka pasti dihinakan, meskipun dia berada di dalam bilik rumahnya." Hadis ini tercantum dalam Sahihul Musnad, hadis ke-1 nomor 508. Demi Allah, salah seorang dari kalian memakan daging bangkai ini, hingga memenuhi perutnya, lebih baik baginya daripada ia memakan daging saudaranya, yang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Gibah itu, dosanya, lebih berat dari dosa zina. Ditanyakan pada Nabi, bagaimana mungkin? Nabi menjawab, lelaki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Sedangkan pelaku gibah dosanya tidak akan diterima kecuali ia dimaafkan oleh yang digibahi. Hadis riwayat At-Tabrani. Siapa yang berkata tentang seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak terjadi, tidak dia perbuat, maka Allah akan mengurungnya di dalam lumpur keringat ahli neraka, sehingga dia menarik diri dari ucapannya, melakukan sesuatu yang dapat membebaskannya. Hadis riwayat Ahmad.